Luar biasa. Maaf ya Kak Kodri ya, ini minumannya mungkin nggak terlalu berasa ya. Ya tapi insya Allah ya kita akan ada minuman-minuman yang berasa dari sponsor yang akan ke podcast cekik cerita kita. Masya Allah luar biasa ya. Jangan lupa ya sponsor masuk. Ya ini penulis guys ya. Bisa nanti. Nah bicara tentang penulis, berarti Kak Kodri followernya udah banyak loh di sana. Ya kebetulan waktu dulu kuliah pernah buat komunitasnya. Wow. Jadi namanya tuh memang KMS. Apa komunitas menulis santuy. Wah, santuy. Jadi memang komunitas itu dibuat karena memang tugas kuliah itu kan memang banyak sekali, terlalu serius, banyak buat makalah segala macam kan biasa tugas kuliah. Makanya apa ya supaya menetralisir pikiran ternyata ya udah karena memang hobinya menulis kita buatlah komunitas menulis namanya komunitas menulis santuy. Dan kebetulan memang di situ ada teman-teman saya juga yang mempunyai hobi yang sama. Akhirnya saya ngajak mereka ada sekitar 3 orang dan kita juga mengajak teman-teman yang lain seperti itu. Nah, anggotanya membernya berapa orang tuh? Ada sekitar waktu itu yang join di grup WhatsApp ya. 3.000? Ada sekitar 30-an kalau nggak salah. 1.000? Enggak, 30 orang. 30 orang. Masih sedikit. Luar biasa. Tapi kan dari 30 orang itu Masya Allah udah bisa menulis. Coba kalau kita kali satu hari 8 kata, 8 artikel dan lain sebagainya dikali 30 orang Masya Allah. Wah udah banyak tuh udah banyak. Cuman memang kok KMS ini lebih fokusnya ke sastra. Wow. Dia ke menulis quotes, kemudian membuat puisi, kemudian juga membuat video musikalisasi puisi. Jurnal buat nggak? Jurnal nggak, karena KMS ini lebih ke sastra. Oh sastra. Jadi lebih ke kebahagiaan suasana hati gitu. Atau buat pelatihan atau terkait dengan sastra, buat teater gitu. Enggak. Ya, bisa ke situ, tapi kita lebih fokusnya kedua ini. Ketiga ini quotes, puisi dan cerpen. Cerpen. Oke, luar biasa. Mungkin bisa di-follow sama teman-teman. Nah, boleh tuh. Apa namanya? Nama IG-nya KMS Komunitas Menulis Santuy. Oh, Komunitas Menulis Santuy KMS. Pokoknya yang ada di bawah ini ya. Iya, di bawah ini follow. Pokoknya followernya salah satunya adalah Kak Kodri Hasan. Nah, nama IG-nya Kak Kodri siapa? IG saya Kodri Hasan. Kodri Hasan. Pakai ki ya. Pakai ki. Iya, bukan keripik ya. Oke. Dan sebagainya. Oke, nah bicara terkait dengan kita sudah panjang lebar terkait dengan pengalaman Kak Kodri dari mulai kuliah, ikut organisasi, terus menjadi penulis di Sobat Pena, terus kemudian terbit di Radar Banten artikelnya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita beranjak geser dikit nih. Bukan jauh, tapi dikit aja dari kabupaten ke kota. Nah, sekarang dari kan Kak Kodri Serang ke Tangerang. Iya. Kan Kak Kodri nih sekarang lagi di kota Tangerang. Iya, benar sekali. Tujuan Kak Kodri di kota Tangerang tuh ngapain tuh? Jadi penulis? Ya, atau apain gitu? Ya, waktu itu saya punya cita-cita dalam diri saya bahwa saya cita-cita pengen menjadi dosen gitu. Wow, menjadi dosen. Makanya salah satu di Tangerang itu juga saya pengen mencari S2 lewat jalur beasiswa. Oke. Lewat jalur beasiswa. Karena dulu ya sempet juga pernah selama di Tangerang ini beberapa semester itu saya pernah keterima di salah satu kampus yang ada di Jakarta. Jambil. Kampus PTIK Jakarta. PTIK Jakarta. Keterima, tapi ketika saya daftar LPDP, jalur PKU, Pendidikan Kader Ulama. Ya di situ saya gagal. Nah, gagal di mana? Nilai TOEFL-nya kecil. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar beasiswa, mulai dari sekarang belajar TOEFL, belajar bahasa Inggris. Belajarnya sama Mr. Habib. Jadi profesi saya. Jangan. Itu jadi profesi saya ya. Enggak. Kadang sudah dikasih tips and triknya terkait dengan supaya kita lolos ya. Apa tadi? Lolos apa? LPDP. Beasiswa LPDP. Ya, terus ada kader. Iya, di LPDP itu banyak sekali, ada PKU, Pendidikan Kader Ulama, ada apa ya? Itu banyak. Tesnya. PKU itu tesnya. PKU itu nama beasiswanya, tapi dia dalam naungan Kementerian Agama. Oke. Nah, misalnya kalau lolos Ustadz Kodri jurusannya apa tuh? Waktu itu kebetulan keterimanya IAT juga sama ilmu Al-Quran Tafsir. Masya Allah. Jadi memang itu
sejalur gitu. Oke, Satunya luar IATS, biasa. duanya IATS. Cuman karena memang belum rezekinya, mungkin Allah sedang menyiapkan yang terbaik untuk saya dan saya percaya itu. Iya. Oke, luar biasa. Nah, bicara tadi perjalanan kan kuliah, katakanlah belum berhasil Belum lah ya. berhasil. Belum berhasil. Nah, tapi kan kita nggak tahu tahun berikutnya berhasil, Iya. ya berhasil juga lah. Iya. Insya Allah luar biasa ya kan. Karena kalau kita melihat pengalaman Kak Kodri ini sangat luar biasa nih. Iya. Berbicara tentang pengalaman, pindah dari kabupaten ke kota. Sekarang kesibukan Kak Kodri itu apa tuh? Ya, sekarang mungkin kesibukan hari ini adalah jawaban dari doa di masa lalu. Wow, apa tuh? Di tahun 2019 atau 2020 saya pernah menulis ataupun berdoa, ya Allah, dimanapun saya ditempatkan, saya harus dekat dengan Al-Quran. Wow. Saya tidak boleh jauh dari Al-Quran. Itu. Dan saya baru tahunya, baru ngehnya ketika tahu gak ngeh? Iya, sadar. Sadar, mohon iya. maaf bahasa serangnya. Iya, sadar ya. Iya, baru sadarnya ketika beberapa bulan yang lalu saya ngecek lagi tulisan. Oh, ternyata ini adalah doa-doa saya gitu tuh. Alhamdulillah di Tangerang saya ngajar di MTS Asukriya dan juga sebagai diamanahkan sebagai guru tahfiz. Wah, luar biasa. Sebagai yang tiap harinya gak jauh dari Al-Qur'an. Wah, luar biasa. Dekat ya? Dekat. Sangat dekat. Sangat dekat. Iya, Bahkan mungkin alhamdulillah bisa mengajarkan. Masya Allah. Nah, selain menjadi guru tahfiz dan tadi di MTS Asukriya ya? MTS Asukriya. MTS Asukriya. Nah, kegiatan yang lain ada? Apa tuh? Kebetulan sekarang udah mulai diamanahkan menjadi pelatih pramuka. Wow. Pelatih pramuka, Kak. Makanya panggil Kak Kodri, pelatih pramuka, luar biasa. KMD. Wah, kakak pramuka kita salaman dulu. Siap. Salaman dulu. Siap. Ya, kakak Siap. pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam. Ya, Insya Allah luar biasa. Kakak pramuka satu ini ya. Penulis iya. Tahfiz iya. Guru tahfiz guys. Kakak pramuka. Masya Allah nanti PBB-nya sambil ngafal Quran. Masya Allah luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya pas yel-yel biasanya pramuka kan identik dengan yel-yel dalam hati tetap berzikir. Iya. Allah. Allah. Luar biasa. Allah. Ya, kita cicip-cicip dulu Oke, seperti ini. boleh. Ya, nganggur nih gorengan. Anggur ini. Ini Iya. gorengan asli Tangerang ya. Masya Allah luar biasa. Nih, Molen. Mobil. Ini mobil molen. Mobil-mobilan. Ini bakwan. How are you? Bakwan. Bakal. Kalau di sini namanya bala-bala. Oh, bala-bala. Kalau di sana namanya apa? Bersih-bersih. Kan bala-bala itu misalnya ada apa namanya rumput yang bala itu maksudnya kotor gitu. Oh, yang ngebala. Jangan ngebala. Oh, ya Jangan saya tahu. ngebala. Oh, iya. Itu baju bahasa Serang. Bahasa Serang, ngebala jangan ngebala. Apa ya? Bahasa Serang yang unik. Unik. Nah, di Serang itu yang baru saya sadar juga ternyata ketika saya ngomong di sini, kamu kenapa tah? Iya tah. Oh iya. Nah, ketika ada kata tah, ada yang bilang, wih bahasa Serangnya muncul. Kata saya, bahasa Serang yang mananya ya? Kan berpikir itu ada kata tah. Oh, ternyata itu imbuhan bahasa Serang ya. Oh, imbuhan. Maksudnya saya baru ngehnya ketika berada di kota Tangerang. Kalau di sana ya biasa-biasa aja gitu tuh, tah, ya tah, Oh ya, kalau jing segala macam tuh. kalau di Sunda teh. Teh, Ya teh. ya teh, Iya. iya tah. Kalau di sini Ya, iya tah. kalau di Serang tah. Tah. Katanya memang benar ya. Di Serang itu dua bahasa. Jasun Jawa. Iya, Jawa ada Sunda. ada yang Jawa, bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda. Nah, untuk daerahnya tuh ada nggak, misalkan daerah ini pasti Jasun, daerah ini pasti hanya Sunda, daerah ini ada. Nah, terpisahkan di kota, dari daerah mana gitu. Coba. Biasanya per desa. Per desa. Jadi desa saya kan namanya Desa Balekambang tuh. Nah, di wilayah orang lingkup Desa Balekambang itu bahasanya Jawa. Iya. Termasuk saya juga Jawa kan. Ibu bapak bahasa Jawa. Tapi kalau udah ke sana lagi ke kecamatan misalnya di daerah pegunungan di sana, itu udah Sunda. Wow. Bahkan ketika saya sekolah SMA, itu teman-teman itu orang Sunda semua. Jadi kalau ngobrol tuh ya udah hanya menyimak saja gitu tuh. Saya hanya menyimak. Sebenarnya paham tapi tidak bisa menjawab gitu. Nah, Kak Kodri ini kan tadi di Serang itu ada dua bahasa, Jasun, Jawa Sunda nih. Kak Kodri ini lebih ke Jawa atau lebih ke Sunda? Jawa. Oh, lebih ke Jawa. Oke, luar biasa. Nah, saya dengar nih, Jawanya orang Serang sama Jawa-Jawanya orang di Jawa Timur, Jawa Tengah beda ya? Beda. Kalau Jawa Serang kayak gimana? Jawa Kayak kalau bahasa orang Jawa-Jawa yang saya tahu nih, misalkan apa ya?
Sira itu orang mana? Sira tuh Serang. Oh, Sira Serang. Sira. Kalau neng kono. Neng kono Serang. Oh, neng kono. Kok saya bisa bahasa Serang ya? Karena berteman dengan orang Serang Iya. setahun lebih. Oke, nah. Udah terbawa, Nah, terkontaminasi. ciri khas Jawanya Serang itu apa? Ciri khasnya itu adalah ketika berbicara itu ya apa ya ciri khasnya itu paling dari bahasanya doang kayak yang tadi disebutkan kayak ada tambahan, yata, kemudian juga ya enggak keras, enggak bahasanya enggak keras juga enggak lembut gitu, terus standar. Standar saja. Oke, luar biasa. Nah, guys, itulah perjalanan dari Kak Kodri mulai dari Serang ke kota, dari seorang penulis membuat artikel di tadi Radar Banten, kemudian pergi ke daerah kota Tangerang menjadi guru tahfiz dan menjadi kakak pramuka. Masya Allah luar biasa. Nah, untuk tempat tinggal ya terakhir kita tanya, tempat tinggal di mana sekarang? Tempat tinggal kebetulan ngontrak di sebuah tempat yang ada di daerah Cipondoh. Oke. Kecamatan Cipondoh. Masih daerah Tangerang. Ya, alamatnya mungkin kita share. Bisa, takutnya fans-fans pada nyamperin ke rumah Kak Kodri ya kan? Kita waduh luar biasa, takutnya gara-gara podcast ini ya. Oh, Kak Kodri disamperin sama fans ya dan lain sebagainya. Untuk alamat nanti kita secret aja, kita rahasia. Nah, terakhir nih. Kasih motivasi dong buat teman-teman di luar sana yang mungkin yang masih belum dapat kerjaan ataupun yang sedang belajar ataupun yang masih belum ada semangat, kasih semangatnya supaya mereka pada bangkit. Ya, mungkin ini buat saya pribadi dan juga teman-teman yang mendengarkan. Jangan jadikan keterbatasan itu sebagai penghalang kita ya. Wow. Baik itu ekonomi ataupun hal-hal yang membuat kita tidak mau bergerak. Mumpung yang masih muda, mumpung masih punya tenaga, lakukan apapun itu, yang penting badan bergerak. Karena dengan kita bergerak, berikhtiar, dan juga jangan lupa dibarengi dengan doa, insya Allah Allah akan membersamai kita gitu tuh. Allah akan bersama kita ketika kita merasa kesusahan ataupun kesulitan. Dan setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan tetap rawat cita-citamu setinggi-tingginya. Kan Insinyur Soekarno pernah berkata, bercita-citalah setinggi langit karena ketika jatuh kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Masya Allah luar biasa. Tabarakallah. Masya Allah, saya terenyuh sekali dengan kata-kata itu. Ya karena menusuk sekali dengan diri saya gitu ya. Iya, luar biasa. Dan bagi teman-teman, seperti yang Kak Kodri katakan, jangan pernah patah semangat. Ingat Allah itu tidak tidur ya. Allah tidak tidur. Ingat kalau kamu terus berusaha, insya Allah akan dibayar tuntas. Bahkan lebih. Bahkan lebih dan lain sebagainya. Dan ingat terakhir adalah dari Kak Kodri, banyak baca dan perbanyak kosakata. Dan juga jangan lupa skill. Iya, kembangkan skill kalian. Kalian punya apa, kalian bisa apa, kembangin. Ingat, jangan pernah mengeluh karena diri kalian sempurna. Walaupun diri kalian tidak sempurna, kalian masih diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita cukupkan Kak Kodri. Dan satu lagi. Ada satu lagi. Kita belajar dari filosofi padi juga. Semakin kita meninggi, terus kita belajar, kemudian kita punya ilmu, itu jangan sampai penyakitnya adalah jangan sampai sombong, tapi kita harus merunduk. Kita harus tawadu, jangan pernah merasa berbangga diri dan merasa paling tinggi. Harus merunduk gitu. Harus merunduk. Seperti tinggi semakin tumbuh, semakin berisi semakin merunduk. Jangan jumawa. Jangan jumawa. Tetap rendah hati. Bukan rendah diri. Tetap rendah hati, tapi rendah hati. Bukan rendah diri ya. Oke, itu saja Ustadz Kodri. Ustadz Kodri. Kak Kodri, Masya Allah. Kenapa saya bilang Ustadz, Masya Allah. Luar biasa kayak lagi ceramah ya. Gisi kultur, Masya Allah. Terima kasih Kak Kodri, luar biasa. Penonton, kita beri tepuk tangan dulu. Luar biasa. Nah, itu saja podcast kita. Semoga bermanfaat bagi halayak umum ya. Dan tentunya, misalkan kalau yang penontonnya halayak umum minta untuk Kak Kodri menjadi narasumber, bisa Kak Kodri lagi dong, insya Allah kita akan memanggil narasumber seperti Kak Kodri. Dan tentunya konten-konten yang berikutnya akan lebih bermanfaat lagi. Sepakat. Nah, kita cukupkan dan sampai jumpa. Cekit-cekit cerita kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.